Shalom Alivers, puji Tuhan kita berjumpa lagi dalam ibadah Youth Alive Online hari ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Buat teman-teman yang belum tergabung dalam ibadah Kul Online, dapat menghubungi di nomor di bawah ini. Bagi teman-teman yang rindu memberikan persembahan, dapat mentransferkan ke rekening BCA di nomor 4400303032 atas nama GBI Seropati. Dan teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Youth Alive di @alivemlg. Mari kita siapkan Alkitab kita buka hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Alivers, dimanapun saudara berada saat ini, mari bersuka cita. Yang bersuka cita katakan wuuu, haleluya. Bagi Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun juga, amin. Sama-sama nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Yang siap bersorak bagi Dia, sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Mari bertepuk tangan lebih lagi buat Raja segala Raja. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar, semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Yang siap bersorak, angkat kedua tanganmu, nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sebab Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang dahsyat, yang gak mungkin menjadi mungkin bagi Dia, amin. Yang percaya katakan haleluya. Mari lebih lagi bertepuk tangan bagi Raja segala Raja. Shout Jesus.
Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Berikan kemuliaan bagi Raja segala raja. Sorakan haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang setia bagi kami. Perbuatan-Mu sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Kami gak mau jauh dari-Mu Bapa. Ini kami mau berikan pujian, penyembahan yang terbaik hanya bagi nama-Mu Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Dengan iman sama-sama nyatakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Amin Tuhan. Tuhan kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari terus sembah Dia. Naikkan ucapan syukur terbaik bagi Dia. Sama-sama nyatakan, Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan karya-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Katakan kasih-Mu ya Tuhan. Oh, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kau baik Tuhan. Sepanjang umur hidup kami terus menyembah-Mu selamanya. Mari bersembah Dia. Naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik bagi Raja segala raja. Oh, terima kasih Tuhan.
kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa. Oh Yesus, kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang. Mari lebih lagi dengan tangan terangkat, dengan segenap hati sama-sama nyatakan kasih-Mu ya Tuhan yang Kau limpahkan bagiku lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan. Angkat kedua tanganmu sama-sama nyatakan ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Sungguh kami mau menyembah-Mu seumur hidup kami Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami, semuanya milik-Mu Tuhan. Datanglah dan bertahtalah Tuhan. Biar atmosfer surgawi ada di tempat ini, ada di hati kami, ada di jiwa kami Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu selamanya, selamanya Tuhan. Ini jiwa kami, ini hati kami, kami bawa persembahan yang terbaik hanya bagi Raja segala raja. Layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan selamanya. Mari terus sembah Dia, terus kejar Dia, terus undang hadiratnya masuk dalam hati saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, mengalir kuasa yang tak terbatas. Sebab hadirat-Mu itu yang membawa kemenangan demi kemenangan. Sebab hanya di dalam hadirat-Mu kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Sebab di dalam hadirat-Mu kelepasan demi kelepasan terjadi.
hadirat Tuhan terjadi di tempat ini. Rasakan kuasa yang tak terbatas ada dalam hati saudara. Jangan keraskan hati saudara. Undang dia masuk dalam hati saudara. Saat semuanya gak mungkin dan saudara minta pada Tuhan, saudara angkat tangan pada Tuhan, hal yang gak mungkin menjadi mungkin. Hal yang gak mungkin terjadi pasti mungkin terjadi dalam kehidupan saudara. Sebab dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang berkuasa dalam hidup saudara. Hidup saudara, jiwa saudara, semua milik Tuhan. Yuk serahkan semuanya buat Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Yesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this. Amen. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. Sing it up, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Say, you are here. You are here, turning life around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, there is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship. Let's alive and sing it out. You are. Light the darkness, my God, there is who you are. You are promise keeper, light the darkness, my God, there is who you are. You are
the darkness, my God, there is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, there is who you are. 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 My Jesus, you are King. Selama-lamanya Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Sebab itu kami siap menerima firman-Mu di tempat ini Tuhan. Ini hati kami, biarlah firman menjadi rema bagi hidup kami. Dan kami dapat menjalani hidup kami sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom teman-teman, Youth Alive GBI Suropati Malang, puji Tuhan, saya percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan. Dan saya juga dalam kesempatan ini mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk GBI Suropati Malang yang ke-11. Kiranya Tuhan terus menuntun, menyertai, dan memberkati gereja Tuhan. Puji Tuhan. Mari sebelum kita memulai untuk perenungan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, terima kasih. Kiranya Engkau berkenan, Engkau disenangkan lewat ibadah, lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Dan kami percaya kerinduan-Mu sendiri untuk berjumpa dengan kami, kerinduan-Mu sendiri untuk menjamah kehidupan setiap kami. Oleh karena itu yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang berputus asa diberikan pengharapan yang baru, yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari terus Engkau urapi kami, biarlah hidup kami boleh terus semakin hari, semakin diperbaharui, semakin serupa dengan apa yang Engkau kehendaki. Oleh karena itu biarlah setiap firman yang boleh kami terima, bukan hanya memenuhi pikiran kami, bukan hanya menjadi pengetahuan buat kami, tetapi biarlah itu boleh tertanam di dalam hati kami yang baik, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa di surga, urapi hamba-Mu, urapi apa yang boleh disampaikan, biarlah semuanya berasal daripada Engkau sendiri. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan sukacita, dan segala pujian hormat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gembala, untuk Pak Aven yang kembali memberikan kesempatan untuk saya boleh sharing firman Tuhan di Youth Alive GBI Suropati Malang. Puji Tuhan. Baik, hari ini saya rindu untuk membagikan satu tema tentang memuji Tuhan dalam segala situasi. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Nah, kalau beberapa pengertian, segala waktu bisa juga berbicara di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, atau di segala masa, aku hendak memuji Tuhan. Ini satu komitmen dari satu pribadi yang senang memuji dan menyembah Tuhan, yaitu Daud. Dan dikatakan puji-pujian kepadanya, kepada Tuhan, tetap di dalam mulutku. Nah, kalau teman-teman perhatikan bahwa ketika Daud memiliki ketetapan seperti ini, Daud bukan di dalam kondisi yang baik.
tapi Daud sedang mengalami tekanan dan ketakutan. Tetapi sekalipun demikian, dia tetap mengambil satu keputusan bahwa dia mau tetap memuji-muji Tuhan. Biarlah di dalam mulutnya itu tidak keluar sumpah serapah, tidak keluar sungut-sungut, tidak keluar amarah atau ngomel, tetapi yang selalu keluar dari mulutnya itu adalah puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman pernah mempelajari, teman-teman mungkin pernah ikut juga di sana ada beberapa pengertian tentang pujian. Dari bahasa aslinya, beberapa pengertian. Yang pertama adalah diambil dari kata halal. Ini adalah akar kata daripada haleluya. Nah, yang artinya kegembiraan karena merasakan kedahsyatan Tuhan. Nah, jadi kalau kita suka bersorak, haleluya, kita sudah mengatakan haleluya. Bukan karena kita orang Kristen, maka kita mengatakan haleluya. Tapi haleluya memiliki pengertian bahwa Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita besar dalam kehidupan kita. Nah, lalu pengertian yang lainnya adalah syabak. Nah, syabak adalah berseru karena dibebaskan dari musuh atau malapetaka. Lalu pengertian yang lain adalah barak, yaitu memberkati Tuhan. Atau istilahnya kita mau menyatakan syukur kita karena kebaikan Tuhan. Nah, kalau kita memperhatikan, kita melakukan halal, kita melakukan syabak, kita melakukan barak, ini sesuatu yang jujur, mudah karena kita mengalami apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan. Sehingga kita mulai bersyukur, kita mulai memuji Tuhan. Tapi ada satu pengertian lagi daripada pujian, yaitu taudah. Apa itu taudah? Taudah adalah puji-pujian yang dinaikkan sebagai korban. Korban syukur, sekalipun keadaan tidak enak. Sekalipun apa yang kita harapkan belum terjadi, kita tetap memuji-muji Tuhan. Kita tetap bersyukur dan kita berkata, Tuhan baik dan Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidupku. Nah, ini bukanlah sesuatu yang mudah, betul ya teman-teman? Kalau kita dalam keadaan baik untuk memuji Tuhan, bersyukur, berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu mudah. Tapi waktu kondisi tidak menentu, kondisi belum sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, kita menaikkan korban puji-pujian kita. Kita tetap memberikan rasa syukur kita dan kita tetap berkata, Tuhan baik bagi kita. Nah, kitab Mazmur itu memuat 150 lagu atau puisi. Orang Yahudi menyebut kitab Mazmur itu sebagai Tehelim, yang artinya nyanyian puji-pujian. Memang kitab Mazmur sebagian besar ditulis oleh Daud, sekalipun bukan seluruh keseluruhan kitab Mazmur ditulis oleh Daud. Nah, tetapi sesuatu yang menarik ketika saya mempelajari dan memperhatikan kitab Mazmur, bahwa ketika Daud bermazmur, nah kitab Mazmur ini kan dinaikkan sebetulnya waktu dibuat itu dinaikkan dengan nyanyian. Jadi kitab Mazmur ini diperkatakan dalam bentuk nyanyian. Nah, demikian juga Daud. Daud menaikkan nyanyian, perkataan-perkataan nyanyian kitab Mazmur ini. Dan kalau kita memperhatikan, Daud tidak selalu dalam kondisi yang baik. Bahkan sebagian besar dalam kondisi tekanan, dalam kondisi kebingungan, dalam kondisi ketakutan. Tetapi kalau kita memperhatikan, setiap kali kitab Mazmur ini dinyatakan akan diakhiri dengan satu keyakinan bahwa Tuhan adalah pembebasku, Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kekuatanku. Aku mau bersorak-sorai karena Tuhan yang memberikan kemenangan. Maka itu cocoklah kitab Mazmur ini dinyatakan sebagai kitab
puji-pujian. Karena Daud selalu memuji Tuhan. Apapun kondisi yang dia alami, dia juga taudah. Dalam kondisi yang gak enak sekalipun, dalam kondisi yang gak menentu sekalipun, dia tetap mempersembahkan syukur, korban, pujian yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ada satu pernyataan bagus teman-teman. Dikatakan demikian, lebih baik biasakan memuji Tuhan daripada meminta-minta di masa sulitmu. Sekali lagi, lebih baik biasakan banyak memuji-muji Tuhan daripada sekedar banyak meminta kepada Tuhan di masa-masa sulitmu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah begini. Tanpa kita sadari, waktu kita lebih banyak meminta, kita berdoa bukan berarti meminta salah ya. Karena meminta itu pun adalah bagian daripada berdoa. Kita minta pertolongan, kita minta perlindungan. Tapi kita juga perlu menyadari ketika kita meminta, maka kita juga pasti banyak menyatakan atau kita banyak terpusat kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Jadi tanpa disadari waktu kita meminta, maka kita sedang memfokuskan mata, pikiran, hati kita kepada masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Tetapi waktu kita memuji-muji Tuhan, maka mata, hati, dan pikiran kita sedang diarahkan kepada kebaikan Tuhan. Kepada apa yang Tuhan dapat lakukan, sanggup lakukan dalam kehidupan kita. Maka itu kalau kita memuji-muji Tuhan, kita akan didorong untuk lebih melihat kebesaran Tuhan daripada besarnya masalah kita. Tapi kalau kita hanya sekedar terfokus kepada meminta, maka kita akan dibawa atau didorong untuk melihat masalah kita lebih besar daripada apa yang Tuhan sanggup kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Marilah kita banyak memuji-muji Tuhan. Kita katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Di sana kita akan didorong untuk terus melihat kesetiaan Tuhan. Kita akan didorong untuk melihat berkat-berkat dan kebaikan Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Maka itu kenapa biarlah kita banyak memuji-muji Tuhan. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang kelima. Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang kelima dikatakan, tujukanlah wajahmu kepada Tuhan dan engkau akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Ini adalah janji Tuhan. Ketika wajah kita arahkan kepada Tuhan, pikiran, mata, pandangan, perasaan kita bawa memuji-muji Tuhan, maka janji Tuhan akan membuat wajah kita berseri-seri. Karena apa? Karena kita terus melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak menyatakan kebaikan dan kebesaran Tuhan. Nah, sekarang saya akan membagikan singkat saja ada 3 hal lebih dalam lagi kenapa kita memuji Tuhan di dalam segala situasi. Yang pertama, karena Tuhan ingin melihat sikap dan reaksi hati kita. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan ingin melihat sikap dan reaksi hati kita. Apakah kita adalah orang-orang yang menaruh sungguh-sungguh percaya dan pengharapan kita kepada Tuhan? Apakah kita adalah orang-orang yang senantiasa bersyukur
karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka itu di dalam Mazmur 103, Daud selalu memerintahkan jiwanya, Daud selalu memerintahkan dirinya. Dikatakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, puji namanya yang kudus. Hai jiwa, jangan lupa akan segala kebaikan Tuhan. Karena banyak orang lebih mudah ketika menghadapi masalah, tantangan, langsung lupa akan segala kebaikan demi kebaikan. Lebih mudah mengingat keburukan demi keburukan yang dialami. Maka itu Daud memerintahkan jiwanya. Hai jiwa, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Apapun yang terjadi, senantiasa memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah gunung batuku. Jadi yang pertama, Tuhan melihat bagaimana sikap hati dan reaksi hati kita. Lalu yang kedua, kenapa kita perlu memuji Tuhan dan harus memuji Tuhan di segala situasi? Karena kita memuji untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Sekali lagi, kita menaikkan pujian untuk Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri. Jadi seharusnya kita memuji Tuhan bukan didasarkan dari mood-moodnya kita. Bukan didasarkan dari apakah keadaan kita sedang baik atau tidak baik. Kita memuji Tuhan bukan karena apakah kita lagi senang atau lagi tidak senang. Tetapi kita memuji Tuhan karena memang Tuhan layak untuk dipuji. Tuhan layak untuk ditinggikan. Tuhan layak untuk dimuliakan. Tuhanlah Tuhan, Dia Raja segala raja. Oleh karena itu, kita pun beribadah ketika kita datang beribadah. Kenapa kita beribadah? Kenapa kita datang memuji, menyembah Tuhan? Kenapa? Oh, karena kalau saya beribadah, saya akan mengalami, karena saya perlu mengalami terobosan dalam kehidupan. Saya perlu mengalami kesembuhan. Saya perlu mengalami pemulihan dan lain sebagainya. Itu tidak salah, betul, karena Tuhan memang pengharapan kita. Tapi marilah lebih dalam lagi sikap kita. Kita datang beribadah karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita datang beribadah karena kita hanya mau meninggikan Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita dan Tuhan besar dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ada satu kisah yang sangat memotivasi sekali. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-20 sampai 22. Ini kisah ketika Daud bersama dengan beberapa rakyat Israel yang sedang membawa tabut Tuhan ke Yerusalem. Nah, dikatakan di dalam perjalanan maka Daud mulai menari-nari bersama dengan pengikut-pengikutnya, mulai menari-nari dan menaikkan nyanyian-nyanyian bagi Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi ketika rombongan ini tiba di Yerusalem? Mari kita lihat 2 Samuel pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 sampai 22. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul. Ini adalah istri daripada Daud. Mendapatkan Daud, katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya. Merasa dirinya terhormat pada hari ini. Seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Jadi ketika Daud melakukan itu, dia menari-nari. Bahkan ada
Ada beberapa cerita atau beberapa penggambaran, bahkan Daud sampai membuka bajunya, makanya dikatakan menelanjangi diri, membuka bajunya, menari-nari, begitu dengan sekuat tenaga. Dia menari-nari, menyanyikan nyanyian untuk Tuhan. Sehingga ketika dia pulang, Mikal memandang Daud rendah. Dikatakan bahwa Mikal berkata, kamu ini kan raja, kamu ini harusnya jaga wibawa, kamu ini seorang pemimpin, masa pemimpin melakukan hal-hal seperti itu? Harusnya jaga sikap, jaga tampilanmu supaya engkau tetap terlihat kebesaranmu, kehebatanmu, kewibawaanmu. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan Daud. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel. Di hadapan Tuhan aku menari-nari. Daud selalu ingat kebaikan Tuhan. Daud selalu ingat penyertaan Tuhan. Sehingga dia boleh ada sebagaimana dia ada sekarang. Dia boleh menjadi pemimpin. Dia boleh dipercaya sesuatu yang besar. Dia sadar semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan. Betul saja, Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Maka itu dikatakan, aku gak peduli apa kata orang. Yang penting di hadapan Tuhan, aku mau menari-nari. Dan Daud tekankan kembali, mari kita lihat selanjutnya. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah. Tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama merekalah aku mau dihormati. Bayangkan Daud berkata, aku gak peduli dengan statusku. Aku gak peduli dengan kewibawaanku. Aku gak peduli kalau untuk Tuhan, Tuhan layak dipuji. Tuhan layak disembah. Sekalipun orang tidak memandang aku, yang penting Tuhan yang dipandang, Tuhan yang dipuji, Tuhan yang disenangkan. Nah demikian juga, biarlah kita memiliki sikap seperti ini. Kita memuji Tuhan karena Dia layak dipuji. Kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Tuhan besar bagi setiap kita. Dan yang terakhir, kenapa kita memuji Tuhan dalam segala situasi? Mazmur 22 ayat yang ketiga. Mazmur 22 ayat yang ketiga dikatakan, Allah kudus bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Waktu kita memuji Tuhan, maka Tuhan bersemayam. Tuhan menaungi kita. Alkitab katakan bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, dan naik duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Sehingga segala pemerintahan, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan Dia adalah kepala bagi jemaatnya yang adalah tubuhnya. Nah kalau kepala, yaitu Yesus Kristus Tuhan, penuh dengan kuasa, apakah tubuhnya tidak akan mengalami kuasa? Tubuhnya pun pasti akan mengalir kuasa Tuhan. Maka itu kita harus melekat terus kepada pemimpin kita, kepada Tuhan kita. Salah satunya yaitu kita mau memuji-muji Tuhan, agar Tuhan bersemayam. Dan ketika Tuhan bersemayam, terlalu mudah untuk Tuhan mengatasi setiap masalah-masalah persoalan yang kita hadapi. Karena kuasa Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Justru kuasa pujian terbesar akan dapat dirasakan waktu kita mengalami kesesakan.
Di dalam kesesakan kita menaikkan puji-pujian. Di sana kita akan melihat kuasa Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita. Mari saya mengajak kita terus memuji Tuhan. Biarlah memuji Tuhan menjadi kesukaan, menjadi gaya hidup kita, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa di surga, kami bersyukur untuk perenungan sebagian daripada firman yang boleh kami terima. Mari terus Engkau urapi kami. Biarlah kami dapat Tuhan menjadi pemuji-pemuji-Mu ya Bapa. Kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu lewat pujian-pujian yang kami naikkan. Apapun situasi, kondisi yang kami alami, kami mau tetap bersyukur. Kami mau tetap menyatakan Tuhan baik bagi kami. Dan Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur, berkati Tuhan. Anak-anak-Mu satu demi satu Engkau memberkati. Keluarga demi keluarga Engkau memberkati. Setiap studi, pekerjaan, apapun yang dilakukan dan dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Sehingga lewat kehidupan anak-anak-Mu, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja-Mu GBI Suropati Malang. Engkau terus memberkati, Engkau terus menuntun ya Bapa. Engkau terus Tuhan pakai Tuhan wadah ini untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, kami bersyukur, berkati Tuhan pemimpin, berkati Tuhan semua para pengerja, diakones, full timer, semua Tuhan yang terlibat Engkau memberkati. Terima kasih, kami bersyukur, terima kasih. Dan kami percaya Engkau menyediakan berkat yang sempurna bagi kami. Mari teman-teman, kita angkat kedua tangan kita angkat tangan kita buka hati kita, arahkan kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menerima berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.